Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi ya di channel Sebastian Wahyu. Kali ini kita sudah masuk ke episode 8 dan mohon maaf, udah sejak 2 minggu saya nggak posting apapun karena memang ada agenda yang cukup padat di Ramadan dan di Lebaran kemarin. Tapi kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan perihal apapun mengenai rumah tangga dan seputarnya. Nah, di isu kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sebenarnya akan terus berulang dan terjadi, dan isu ini bisa saja teman-teman dapati dengan diri teman-teman nanti ketika menikah. Apa isunya? Isunya adalah ketika seorang istri yang dipaksa oleh suaminya untuk tinggal bersama mertuanya. Ini isu yang paling sering terjadi yang menimpa perempuan yang baru menikah. Dan jujur ya, ini dilema yang kalau ketika saya tanya kepada mereka, para perempuan, ini dilema pertama ketika mereka menjadi istri pertama kali. Jadi si suami tiba-tiba setelah akad mengatakan bahwa yuk setelah kita selesai acara, angkut barang-barang kamu yang di kos atau di rumah orang tuamu dan kita pindah ke rumah bapak ibu. Nah, si perempuan tuh bingung. Loh, kok nggak ada musyawarah, nggak ada kesepakatan gitu. Ketika ditanya, nah alasannya beragam teman-teman. Alasannya beragam, tapi setidaknya ada 2 alasan yang sering terjadi. Pertama, kenapa seorang suami memerintahkan istrinya atau mereka berdua untuk tinggal bersama orang tuanya atau mertua si istri? Karena si suami berpikir bahwa kalau ngontrak mahal, kalau beli rumah belum cukup uangnya, maka ya sementara kita tinggal dulu bersama bapak ibunya. Ini alasan klasik yang pertama. Alasan yang kedua yang sering banget terjadi adalah si orang tua suami itu sakit, kemudian sudah sepuh dan gak ada yang ngerawat kecuali dirinya. Makanya si suami berkeinginan untuk tinggal satu rumah bersama orang tuanya dan meminta istri untuk mau mengikuti kemauan dia. Pertanyaannya, boleh gak sih seorang perempuan atau seorang istri itu menolak untuk tinggal bersama mertuanya? Dan kalaupun boleh, kira-kira konsekuensi dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini isu yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum ke sana teman-teman, saya ingin teman-teman tuh dapat big frame-nya dulu, big picture-nya dulu. Apa yang ingin saya jelaskan? Pertama, siapa sih yang berkewajiban memberikan rumah kepada seorang istri? Siapa? Apakah bapaknya si istri? Ataukah bapaknya si suami? Atau justru si suami sendiri? Nah, dijelaskan dalam Al-Quran teman-teman. Teman-teman bisa buka surat At-Tolak ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Askinuhunna min haisu sakantum mi wujadikum wala tudurruhunna litudoyiku alaihin. Allah menjelaskan bahwa dan berikanlah mereka, para istri, sebuah tempat yang menurutmu dan sesuai kemampuanmu, dan janganlah membuat mereka sedih ataupun gelisah. Kurang lebih seperti itu artinya. Ini menjadi dalil pertama bahwa yang memberikan rumah bagi seorang istri adalah suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat di berbagai fatwa para ulama. Misalnya fatwanya kita karena mayoritas Syafi'i ya, teman-teman bisa cek di kitabnya Syekh Wahba Az-Zuhaili di Al-Fiqh Muyassar ya. Beliau menjelaskan ada 7 hal yang harus suami penuhi kepada istri, yang dimana bila 7 hal itu sudah dipenuhi, maka dikatakan nafkahnya telah sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada satu aja yang hilang dari 7 hal ini, maka ya nafkahnya dikatakan gak sempurna. Apa aja? Makanan pokok, lauk pauk, pakaian, rumah, perlengkapan rumah, perhiasan dan pernak-pernik, dan terakhir adalah khodimat atau asisten rumah tangga. Jadi suami itu minimal ya harus memenuhi 7 hal ini sampai dikatakan nafkahnya telah sempurna. Tuh. Jadi ini jelas ya teman-teman, bahwasanya yang memberikan rumah kepada istri adalah suami. Sekarang pertanyaan berikutnya, rumah seperti apa sih yang dikatakan layak sehingga rumah ini bisa ditempati oleh seorang istri? Nah, ini menarik. Kata para ulama, rumahnya itu nggak boleh hanya sekedar baitun, bukan hanya tempat rumah fisik gitu.
Bukan hanya tempat rumah yang ya ada fisiknya, ada garasinya, ada kamar mandi, bukan. Tapi rumahnya harus ada sakanun. Apa itu sakanun? Sakanun adalah rumah yang isinya penuh ketenangan. Jadi rumahnya itu harus ada fisiknya dan ada ketenangan ketika si perempuan atau si istri berada di dalamnya. Itu poin paling penting. Kenapa? Karena begitu banyak diksi di Al-Quran dan hadis, teman-teman. Teman-teman bisa cek deh. Kata rumah itu selalu bersandingan antara surga dan neraka. Sehingga dari sini kita bisa berpikir bahwa seorang istri itu bisa loh masuk surga atau neraka gara-gara masalah rumah. Pernah kepikiran nggak sampai sana? Misalnya seorang istri, ketika dia melaksanakan perintah suaminya untuk menjaga hartanya, mendidik anak-anaknya, dan berdiam di dalam rumahnya, itu kan menuai pahala semua. Ketika dia berdiam diri karena perintah suaminya, kemudian menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, semua perintah ini kalau dilayani dan dilakukan oleh seorang istri, itu menuai pahala dan mengantarkan dia ke surga. Dan sebaliknya, istri juga bisa masuk neraka gara-gara masalah rumah. Istri itu, teman-teman, kalau sudah menikah, seorang perempuan kalau sudah menikah, gak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Itu gak boleh. Dan dia berdosa karena melanggarnya. Nah, tapi teman-teman pernah berpikir gini gak? Ini hal yang menarik, ingin saya perdalam ya. Kan diksinya keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, berarti apa sih? Kabur kan? Kabur kan? Kalau keluar dari rumah tuh kabur gitu. Keluar dari sekolah ya kabur dari sekolah. Keluar dari rumah tuh kabur. Nah, pertanyaan saya, fitrah seorang perempuan itu nyaman dalam rumahnya. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Mau kalian wanita yang mandiri, alpha woman, dan semacamnya. Kalian pasti nyaman dalam rumah. Itu fitrah kalian. Kenapa? Karena di dalam Islam dikatakan bahwa sebaik-baik perempuannya di dalam rumahnya. Dan begitu banyak perintah Allah yang menempatkan lebih baik perempuan itu dalam rumah beribadah. Dan pahalanya sama kok dengan laki-laki yang beribadah di luar. Sholat 5 waktu atau sholat tarawih misalnya. Itu lebih baik di rumah. Kan dari dalil di sini menandakan bahwa Allah tuh pengen perempuan ya udah stay di rumah dan nyaman di dalamnya. Dan kok ini bisa ada dalil, ada hadis bahwa perempuan kalau keluar dari rumah tanpa izin suami, dia dapat dosa. Pertanyaannya, kenapa dia lari dari fitrahnya? Berarti ada yang salah nggak dengan rumahnya? Sehingga si istri tuh merasa nggak nyaman, terus kabur aja gitu tanpa seizin dari suami. Masuk akal kan? Nah, baru dapatlah benang merahnya. Rata-rata perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami, dari kasus yang isu yang sedang kita bahas kali ini ya, itu karena dia nggak nyaman dalam rumah. Jangankan nyaman ya, tenang aja enggak. Karena apa? Dia bersama dengan mertua yang mungkin sering mengkritik dia, mertua yang mungkin sering menghina dia, mertua sering yang mungkin sering memprotes dia, mertua yang mungkin sering memberikan masukan yang nggak perlu untuk dia. Dan perempuan nggak akan nyaman kalau hidup dengan kondisi seperti itu. Nggak ada perempuan nyaman dengan yang seperti itu, teman-teman, nggak ada. Sehingga dia berasa kayak, kok gue di rumah sendiri begini ya, kok gue merasa nggak pernah nyaman ya, gue pengen rebahan aja seharian gitu kan, Sabtu Minggu. Tapi tiba-tiba mertuanya datang mengkritik, kamu jangan malas kalau jadi istri, bantu itu suami kamu cuciin bajunya. Padahal mungkin bisa saja si suami istri bersepakat, ya udah kalau mau cuci baju laundry aja, Sabtu Minggu istirahat. Tapi karena dapat mertua yang mungkin seperti itu, jadi ya istri nggak nyaman dalam rumah. Dan sama sih teman-teman, di laki-laki juga gitu. Saya punya teman dulu senior ya, ketika pulang kantor dia nggak langsung pulang. Tahu gak dia ngapain? Dia main PS sampai malam. Pas saya tanya kenapa, katanya dia males di rumah karena seringkali debat sama istrinya dan ya dia nggak nyaman aja gitu. Pengen pulangnya nanti agak malam, ngobrol sama anaknya, sama istrinya sebentar aja, ya udah terus pulang lagi, berangkat lagi ke kantor besok paginya. Nah, fitrah seorang laki-laki maupun perempuan seharusnya nyaman dalam rumah, itu fitrah umumnya. Dan kita bisa lihat deh di circle-nya Rasulullah SAW, keluarganya atau sahabatnya. Fatimah binti Muhammad, itu mereka beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu nggak satu rumah dengan rumah Rasulullah. Ada riwayat di mana Ali itu berkunjung ke rumah mertuanya, yakni Rasulullah, untuk minta
diberikan khodimat atau asisten rumah tangga. Atau misalnya riwayat Aisyah binti Abi Bakar dengan Rasulullah SAW, itu nggak satu rumah dengan bapaknya yaitu Abu Bakar. Karena ada riwayat Abu Bakar pernah mengunjungi Aisyah. Atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab ke rumahnya anaknya dan melihat ada tirai yang ada gambarnya dan dikomentari di sana. Ini kan menandakan bahwa orang-orang terbaik, orang-orang yang berada di circle Rasulullah aja tahu bahwasanya ya rumah tangga sebaiknya jangan satu gabung dengan mertua. Maka teman-teman, dari semua dalil ini, seorang istri tuh pada dasarnya berhak menolak suami yang mengajak dia untuk satu tinggal dengan mertuanya. Dia berhak. Apalagi kalau si istri ngelihat ada potensi kalau satu rumah dengan mertua itu bakal banyak perdebatan, bakal banyak perselisihan. Dia bisa ngelihat nih, oh ternyata mertua kayaknya cerewet deh, mertua kayaknya suka mengkritik begini dan begitu ketika bahkan sebelum menikah. Dan ngelihat kayak, gue kayaknya nggak bisa deh tinggal satu rumah dengan mertua. Dia boleh nolak, itu hak dia. Kalau teman-teman baca ada sebuah kitab, biasanya nggak punya, dan di Indonesia tuh susah ditemukan. Nama kitabnya Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini tuh kitab perbandingan mazhab. Jadi kitab-kitab yang isinya ada permasalahan A, kira-kira dari mazhab A, B, C, D ini sudut pandangnya seperti apa sih? Gitu. Di sana dikatakan bahwasanya para ulama, misalnya ulama Syafi'i, ulama Hanafi, ulama Hambali, itu mengatakan istri itu berhak menolak permintaan suami kalau si suami minta dia untuk tinggal dengan mertuanya. Kenapa? Karena hak istri seharusnya dia dapat rumah yang berisi ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Itu hak dia. Itu hak seorang istri. Gitu. Jadi boleh seorang istri itu menolak permintaan suami untuk tinggal bersama orang tuanya, boleh. Karena ya udahlah, jujur-jujuran aja teman-teman. Sebaik apapun mertua, pasti akan ada konflik. Itu pasti. Tapi ada mas teman saya yang mertuanya baik. Ya itu nggak semua anak itu beruntung dapat mertuanya seperti itu. Nggak semuanya. Kebanyakan ya pasti ada friksi, pasti ada perselisihan. Dan itu manusiawi terjadi. Saya pernah baca ada seorang suami istri yang tinggal sama mertuanya dan punya anak. Ketika si suami istri ini sepakat untuk mendidik anaknya dengan cara seperti apa, ternyata beda pendidikannya dengan si mertua. Contohnya kayak gini. Suami istri ini sepakat, kalau anaknya tantrum, minta sesuatu dan gak dikasih, ya udah diemin aja. Kan memang parenting seperti itu ya. Jadi anaknya didiemin aja sampai nangis, biar aja dia guling-guling, salto, gitu, biar aja. Ketika udah selesai nangis ya, baru dikasih tahu. Gimana, udah puas nangis ya? Ya, tahu nggak kenapa bapak ibu nggak mau beliin kamu mainan ini? Karena kamu belum cukup umur. Khawatir kalau mainannya kamu mainkan terus masuk ke tenggorokan kamu dan nanti nggak bisa buang air kecil misalnya, ya seperti itu misalnya. Dijelaskan analogi reasoning itu dari awal tuh, dari kecil tuh udah dibangun gitu kan. Jadi si anak tuh ngerti, oh ternyata gue nggak dikasih tuh bukan karena orang tua nggak sayang, tapi ya karena gue belum waktunya. Beda ketika dia nangis tantrum di depan nenek atau kakeknya. Nenek kakeknya nggak tega ngeliat si anak, wah cucunya ya, cucu kesayangannya nangis segala macam. Akhirnya apa? Cucunya dibeliin mainan, cucunya diberikan apa yang dia inginkan, dan si anak akan berpikir kayak, oh ternyata kalau gue nangis depan nenek kakek gue pasti dikabulin daripada di depan orang tua gue. Nah ini contoh parenting yang gak baik teman-teman. Karena apa? Karena si anak akan tumbuh ngelihat, oh ternyata lebih asik dekat sama nenek dan kakek gue daripada dekat sama orang tua gue. Implikasinya apa? Khawatir ketika anak punya framing semuanya mudah didapatkan, nanti ketika dia besar, dia berpikir bahwa ya semua yang dia inginkan bakal semudah itu didapatkan. Padahal kan enggak. Dan didikan orang tuanya jauh lebih benar di kondisi seperti ini. Gitu loh teman-teman. Ini baru satu permasalahannya, belum permasalahan lain. Misalnya permasalahan ketika satu rumah dengan mertua dan susah berhubungan badan, itu bisa saja terjadi. Atau misalnya ketika si istri pulang ke rumah dan dia gak enak kalau cuma bawa satu makanan, sedangkan di dalam rumahnya ada mertuanya, ada iparnya, ada adik iparnya, otomatis dia harus beliin semua makanan untuk keluarga si suami. Padahal dia mungkin uangnya sedikit dan kebetulan beli untuk dia doang. Kan banyak tuh kasus
istri pulang ketika satu rumah dengan mertua, ya udah bawa makanannya ngumpet-ngumpet makan di dalam kamar. Banyak kasus kayak gini. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, gimana kalau si orang tua suami itu sakit, mungkin sepuh, mungkin perlu perawatan dan semacamnya. Ini saya mau mengungkapkan fakta ya, agak menyakitkan tapi saya katakan aja, gak ada satupun, ya mungkin adalah, cuman hampir mustahil, hampir kecil kemungkinan seorang perempuan motivasi menikah dengan tujuan ingin merawat orang tua dari suami. Hampir kemungkinan gak ada. Perempuan itu rata-rata ingin menikah ya karena ingin melengkapi separuh agamanya, ingin mengenal dengan pasangannya, ingin meraih cita-cita dengan pasangannya, ingin memperoleh keturunan. Hampir mayoritas seperti itu teman-teman. Gak ada dorongan kayak gue pengen nikah, gue pengen ngerawat orang tua suami gue. Itu kecil kemungkinan. Jadi maksud saya adalah kalau suami, kalau teman-teman laki-laki mendengar ya, kondisi punya orang tua yang renta gitu kan, diskusi sebelum nikah. Jangan egois, jangan merasa kayaknya istri gue akan fine-fine aja deh. Karena apa? Karena istri gue nih penghafal Quran, gak pernah durhaka sama orang tuanya. Gak selalu begitu teman-teman. Sekalipun perempuan ini soleha, penghafal Quran, gak pernah bangkang sama orang tuanya, gak pernah ngutang gak bayar, belum tentu dia mau untuk tinggal bersama orang tuamu. Belum tentu. Karena ini bukan suatu prinsipal yang yang harus dipenuhi oleh istrinya gitu kan. Iya, kamu sebagai laki-laki harus berbakti sama orang tuamu. Tapi kan si istri juga punya hak yang sama berbakti sama orang tuanya. Kenapa kalian nggak hidup aja sama mertua si istri? Kan bisa. Kalau mau dibandingin ya maksud saya. Jadi suami harus ajak diskusi sama istrinya kira-kira mau apa enggak sebelum nikah. Karena itu haknya dia. Haknya si istri mendapatkan kenyamanan dalam rumahnya, mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, itu hak dia. Dan kalaupun si istri mau, saran saya ya, laki-laki dengerin. Meskipun si istri mengatakan, iya gak apa-apa dalam rumah, iya gak apa-apa dalam rumah, satu rumah dengan mertua. Dalam hati kecilnya, dia tetap pengen punya rumah yang terpisah dari orang lain. Makanya sediakan rumah yang sekiranya berpisah atap dengan orang tuamu. Jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat. Minimal kasih jarak. Biar apa? Kalau terlalu dekat, khawatir si mertua itu sering bolak-balik dan membuat istri gak nyaman. Mungkin dia capek, mungkin dia pengen istirahat, tiba-tiba ada mertuanya gak enak. Dan juga jangan terlalu jauh. Biar apa? Kalau misalkan orang tuamu sakit, kalian masih bisa datang ke rumah orang tuamu atau mertua si istri. Jadi disepakatin dari awal. Jangan ketika udah selesai akad, tiba-tiba surprise, ayo datang ke rumah orang tua saya. Jangan begitu teman-teman ya. Demikian, kalau teman-teman mau diskusi, silakan leave the comment di bawah. Kita akan diskusi, kita akan lanjutkan juga isu-isu berikutnya di episode selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.